warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini bisa dikatakan ada ayat yang memerangus paham-paham kultusasi pribadi ya, atau cult of personality, kultus kepada individu. Jadi pengertian kultus terhadap individu itu tanpa ilmu yang objektif ilmiah, berdasarkan sosok, misalnya keturunan secara biologis, ya kan, karena dia pejabat, karena dia kiai dan seterusnya ya, tanpa ilmu. Jadi dikultuskan orangnya gitu. Apapun yang dia katakan pasti benar dan dipercaya gitu. Surat Al-Imran nih. Surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-79 dan 80 ini mengungkap bahwa jangankan manusia, nabi pun dilarang ya. Nabi pun dilarang. Nanti kita lihat deh ini ayatnya ya. Kita bacakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nabi basarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah pantas bagi manusia ya, dibasarin bahwa Allah memberi kitab kepada manusia itu hukum dan kenabian, kemudian dia menyuruh manusia, jadilah pengabdi hidup menurut kebijakanku. Dalam arti min dunillah, selain kebijakan Allah. Ulangi ya. Tidaklah pantas bagi manusia bahwa Allah memberi kitab, hukum dan kenabian, kemudian ia menyuruh manusia, jadilah pengabdi hidup menurut kebijakanku. Dalam arti selain kebijakan Allah. Kalimat selanjutnya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tatasun. Akan tetapi yang pantas itu menyuruh jadilah rabbaniyin. Rabbaniyin itu sudah sering kita bahas. Kalau kita ambil asalnya dari robbun, bahkan dari kata kerja robba yarubu, robban itu artinya sasa ya susu siasatan, artinya sama dengan dabbar yudabbiru tadbiran, sama dengan mengatur. Kata pelakunya atas pola fa'lun itu robbun, jamaknya arbabun ya. Kata pelaku atas pola fa'lun artinya pengatur jadinya, atau pembuat kebijakan, policy maker. Dari mana? Karena dari robaya rubu roban sasaya susu siasatan itu, Asia satu itu al-khitatu, kebijakan. Maka robun kata pelaku menjadi pembuat kebijakan atau policy maker atau pengatur lah. Nah, kata robbaniyun itu kalau diambil dari pola ngikutin pola rohmanun ya. Ya kan rohmanun itu kata tiga huruf pokoknya rohima. Menggunakan pola fa'lanun menjadi rohmanun. Kalau dianalogikan dengan robbun, jadi robbun menggunakan pola fa'lanun menjadi robbanun, ya kan? Nah, robbanun di sini menjadi digandeng dengan ya, karena dia di data Qur'annya kan robbaniyun, ada ya bertasdid. Kita kan mengekspor itu maksudnya itu semacam apa ya? Melakukan sintaksis ya, pembongkaran asal muasal kata ini. Asal muasal katanya itu robbanun menjadi ada gandengan di sini, yaitu ya bertasdid, nisbah namanya. Ada teorinya itu. Nisbatun syai'in ila syai'in walaisa lahu sawa.
merumpunkan atau membangsakan sesuatu yang satu dengan yang lain, sementara keduanya berbeda, menjadi satu rumpun, satu bangsa gitu, menjadi satu sifat ya, satu rumpun. Maka diartikan di situ Rabbaniyun sama dengan sejenis pengatur atau sejenis policy maker atau semacam pengatur ya. Jadi memang sinkron dengan ini. Nah, di kamus disebut Ar-Rabbaniyu itu sebenarnya al-alimul sholihu, sifat mausuf ya, penguasa ilmu yang berbuat tepat, itu Rabbaniyu. Nah ini nanti ini terkait dengan ini yang Rabbani bima kuntum itu alimun alkitabah wa bima kuntum. Jadi ada proses belajar mengajar ya. Ada yang mengajarkan ilmu dan juga ada yang menerima atau mempelajari ilmu. Gitu. Itulah tugas Rabbaniyun nanti ke sana. Dalam posisi mutawakilun ya. Tadi kan sampai di mana tadi? Walakin. Tetapi yang pantas itu menyuruh jadilah para penguasa ilmu yang berbuat tepat atau para pengatur menurut kebijakan Allah gitu. Para pengatur menurut kebijakan Allah sesuai dengan bahwa kalian mengajarkan ilmu kitab, yaitu sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Itulah fungsi Rabbaniyun ya. Rabbaniyun itu di situ. Jadi setelah mempelajari, mengajarkan, jadilah seperti itu. Kalau di hadis itu kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Di sini redaksinya kunu Rabbaniyin. Jadi dipecah oleh hadis, dikomentari oleh hadis menjadi penguasa ilmu, pelajar, pendengar, simpatisan, ya kan? Jadi kalau menurut Quran jadilah kedua ini, pelajar dan pengajar. Gitu. Antara Al-Quran sama Al-Mahu juga gitu ya. Ya otomatis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Komentarnya berbeda. Jadi di dalam hadis itu bisa dikatakan komentar dari ayat ini. Kalau ayat ini kan kalian mengajarkan kita itu sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Ya kan? Itulah Rabbaniyun. Tapi kalau di hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah belajar Quran dan mengajarkannya. Senilai ya, cuman dia lebih kepada mengomentari ya. Jadi jangan alergi, maksud saya jangan alergi dengan hadis ya. Kan banyak sekarang orang yang anti hadis gitu. Kalau Quran juga jelas kok, ya jelas. Ya gunung es juga jelas, ada atasnya ada bawahnya. Cuma kan orang-orang ada yang bisa nggak, ada yang enggak. Gitu. Semua itu jelas kalau sudah mengetahui ilmunya. Yang belum ya, pelajari lagi kan. Begitu. Yang belum ngerti ya namanya belum jelas. Kalau Qur'annya jelas, yang menanggapinya kalau dia belum mengerti bahasanya belum jelas. Gitu. Bukan belum jelas ayatnya, tapi dia belum mempelajari. Jadi belum jelas, nggak kelihatan. Ibarat ketutup mata itu, bukan itunya nggak jelas, tapi ini masih ketutup matanya gitu. Maka harus dibuka dulu, nah, baru jelas gitu. Jadi bukan, jangan diulang-ulang lagi. Quran tuh jelas ya, jelas. Jadi kalau belum belajar, anak bayi misalnya gitu. Belum jelas. Ya belum jelas. Bukan Quran yang belum jelas, tapi anak bayinya belum terbuka matanya karena belum mempelajari. Ya ulangi ya, jadi yang akan tetapi yang pantas itu menyuruh jadilah penguasa ilmu yang berbuat tepat.
atau jadilah sejenis pengatur gitu, Pengatur. atau sejenis policy maker, sesuai dengan bahwa kalian mempelajari Alkitab, yaitu sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Jadi dari apa yang kalian pelajari dan mengajarkannya, jadilah pengatur, Seperti sejenis pengatur ya. Pada hakikatnya itu yang mengatur itu Allah. Yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Dia mengatur dari angkasa sampai ke bumi. Semua dia ngatur, pada hakikatnya begitu. Tapi kan konsepnya itu kan diajarkan kepada manusia melalui para rasul mengajarkan kembali. Ya kan ada yang mengajarkan di sini kan? Mengajarkan kembali. Yang mengajarkan kalian di sini siapa nih? Manusia. Jadi Allah itu mengajarkan, pada hakikatnya Allah yang mengajarkan. Tapi konsepnya diajarkan kepada manusia, manusia menjadi berfungsi mengajarkan atas kebijakan Allah tadi. Jadi sistemnya singkatnya itu estafet ya. Estafet dari Allah, fungsi Allah itu turun ke Rasul, turun ke sahabat, sampai ke kita gitu. Ada fungsi Allah mengajarkan. Diturunkan dengan Quran ini, fungsi Quran, Rasul menjadi mengajarkan. Ya kan? Rasul juga mengajarkan, menurunkan lagi kepada sahabat. Fungsi sahabat ketika mengajarkan jadi pengajar juga dia. Dan seterusnya ke bawah. Itu namanya fungsi Robbaniyun ya. Mempelajari, mengajarkan. Pelajari, ajarkan. Pelajari, ajarkan. Itu namanya Robbaniyun. Nah, tentunya di dalam yang dipelajari itu nggak sekedar teori ya, praktek-praktek. Dia juga berfungsi di sini, Robbaniyun, mengatur. Jadi pada dasarnya semua manusia itu pengatur. Kegiatannya itu selalu mengatur ya, mengatur diri pribadi, mengatur rumah tangga, mengatur bangsa, mengatur antar bangsa. Nah yang jadi masalah, mengaturnya itu dengan apa? Menurut apa mengaturnya itu? Kalau di sini yang diinginkan, yang diperintahkan makanya adalah mengajarkan sesuai dengan apa yang dipelajari. Jadilah Robbaniyun, mengaturnya itu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Iya. Itulah Robbaniyun, dari kata roba ya. Tadi pengatur. Jadi boleh nggak mengatur? Boleh mengatur. Asalkan itu mengaturnya Setelah belajar. Mengatur sesuai dengan apa yang dipelajari, yang diajarkan itu. Ya, singkatnya itu mengatur sesuai dengan kebijakan Allah, sesuai dengan ajaran Allah gitu. Itu baru pantas kalau dia belajar kitab, hukum, ya kan? Terus kenabian, nyuruh orang, "Wah, kamu ikutin saya ya." gitu. Selain ajaran Allah tadi, lindungilah, selain kebijakan Allah. Nah, itu nggak pantas begitu. Yang pantas sesuai dengan ajaran aja. Mutawakkilun nih. Nah, selain itu di kalimat selanjutnya juga kan ini 80 ya. Juga di sini. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Tidak pantas juga. Tidak pantas juga kalian. Dia ya'muru, menyuruh kalian. Tadi manusia tadi ya maksudnya. Dia menyuruh kalian agar membuat malaikat, para nabi menjadi arbaban, menjadi para pengatur atau para policy maker. Ya tetap rujukannya lindungilah selain kebijakan Allah gitu. Memposisikan nabi sebagai pengatur, malaikat pengatur gitu. Selain kebijakan Allah. Itu nggak pantas manusia seperti itu. Makanya di sini apakah pantas dia menyuruh kalian berbuat berbuat kufur setelah
sesudah suatu ketika Ada gitu ya. kalian menjadi yang hidup dengan Islam, dengan yang Islam. hidup dengan hidup Islam ya. Aslama yuslimu islaman. Jadi intinya itu kalau sudah punya ilmu, belajar kitab, belajar hukum Allah, kan diberi ke manusia, diberi ke kenabian, itu dia nyuruh, dia berarti kan dia memposisikan diri sebagai roh tadi, ahli, dan mereka mengikuti. Gitu. Yang mengikuti itu nanti disebut musyrikun. bahaya. Jadi begitu dia. Berarti mengikutkan selain Allah, ya kan? Hanya ini ya, tipis benar bedanya ya. Cuma masalah posisi. Ya. Karena yang musyrikun itu tidak mengerti ilmu, ikut-ikutan aja akhirnya. Kitab, hukum, dan nubuah itu yang ikut aja. Saya itu nabi, pokoknya kamu ikut aja. Gitu. Pak selamat nanti. Pokoknya selamat dunia akhirat. Gitu kan. Ya sekarang kalau kita amati benar-benar di hadis-hadis itu tidak ada seperti itu. Para rasul di hadis-hadis itu tidak ada seperti itu. Tetapi para pengikutnya sadar atau tidak sadar mereka memposisikan diri sebagai yang mengkultuskan para rasul tadi. Padahal rasul tidak minta seperti itu ya. Ya, tidak pantas. Ya. Kenabian di sini sunnah rasul malah di sini nubuah. Manusia yang diberi nubuah itu berarti kan rasul, nabi. Tidak pantas gitu. Ya oke lah kalau rasulnya memang enggak, tapi pengikutnya ini gitu. Karena rasul itu sudah benar, sudah pasti benar, ya ikut aja. Gitu. Makanya kan tanpa memenuhi perintah ini, Rabbaniyin. Jadilah penguasa ilmu. Ini terkaitan urusan ilmu. Jadi belajar, mengajarkan, baru bisa mengomentari Rasul. Oh, saya mengikuti Rasul itu karena ini saya memahami kitab, hukum, kenabiannya Rasul ini rupanya. Berarti berdasarkan keilmuan kan? Keilmuan. Itu tidak kultus di situ. Di situ poinnya ya. Di garis bawah di sini. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Selain itu tidak pantas. Jadi yang sama-sama belajar lah yang intinya. Iya. Jadi saling membimbing. Ya Allah membimbing Jibril, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Gitu. Yang dibimbing pun harus rela dibimbing, diatur. Saya merasa nggak punya ilmu, yang lain punya ilmu, ya saya rela dibimbing demi menjadi atau memenuhi perintah ini. Kan di sini perintah, jadilah Robbaniyun. Robbaniyun itu yang itu. Kalau bisa babiar di sini, sebabkan apa yang kalian mengajarkan kita itu sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Gitu. Apa yang dipelajari terus diajarkan. Itulah Robbaniyun. Gitu. Orang-orang yang mengerti ilmu dan mengajarkan berbuat tepat. Gitu. Kalau mau itu juga kalau mau memenuhi perintah ini, ya kalau nggak mau ya berarti bukan bagian dari ini. Ya. Apalagi di sini ini juga nggak pantas malaikat, nabi dijadikan sebagai robun ya, arbaban bidunilah maksudnya gitu. Kalau menjadikan Robbaniyun pantas. Tapi harus merujuk sini Robbaniyunnya. Robbaniyun itu ini harus ada ini yang dalam-dalamnya harus dibawa. Apa yang dipelajari, diajarkan sesuai dengan itu. Nyuruh orang, ngatur orang, membuat kebijakan bahkan sesuai dengan ini yang dipelajari dalam kitab ya, hukum dan kenabian tadi. Secara estafet turun-temurun gitu. Kalau sesuai itu berarti masuk golongan Robbaniyun ya. Selain itu ya tidak pantas. Itu sama dengan kekufuran. Nih di sini, bil kufri. Kayak murukum bil kufri ba'da is antum muslimun. Sementara kalian sudah muslim. Gitu.
Itulah poinnya, poin terpentingnya itu di situ. Ya secara nggak langsung ayat ini memberangus konsep cult of personality ya, atau paham kultus pribadi atau pengkultusan pribadi orang gitu. Oh karena dia Paulus pasti omongannya benar semua gitu. Jadi bukan dilihat dia sebagai Rabbaniunnya, bukan melihat Rasul itu sebagai pembawa ilmunya. Ada ilmu dalam diri Rasul, yang kita lihat tuh ilmunya itu yang harus kita pelajari dan ajarkan kembali secara estafet terus menerus gitu. Jadi nggak babi buta ya. Itulah kultus pribadi itu yang babi buta tadi. Iya. Saya nggak sadar itu. Ya sekarang kan begitu. Sampai sini ada yang bisa kurang dipahami nggak? Kalau nggak ada, kita langsung beralih ke latihan.